Halo para pecinta suyanto.id, ketemu lagi dalam channel ini, sebuah channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Malam ini kita akan ketemu lagi dengan Ibu Enda yang kemarin sudah biasa kita ketemu, sekarang ketemu lagi. Ibu kita, selamat malam Ibu. Selamat malam Bapak. Apa kabar? Baik ya? Alhamdulillah. Ya, kita di Indonesia COVID sudah sampai pada halaman rumah. Mungkin di Wah, Singapura sudah lebih aman kali ya. Alhamdulillah aman Pak. Ini sudah hampir 2 bulan Oh, zero case untuk lokal. di Indonesia malah menanjak 14.000 sekarang. 14.300-an. Ya, mudah-mudahan segera menurun. Nah, Bu Indah, sebagai kelanjutan pembicaraan kita, ini Singapura pendidikannya hebat, pisahnya juga hebat, dan prestasi-prestasi pendidikannya juga menunjukkan luar biasa. Bagaimana sebetulnya sistem pendidikan Singapura mempunyai hubungan dengan keluarga, dengan orang tua? Apakah orang tua di Singapura itu memiliki kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan semacam aspirasi pendidikan mereka terhadap sekolah? Please Bu, monggo. Terima kasih Pak Yanto, selamat malam. Terima Malam. kasih atas kesempatannya. Ya, Bu. Alhamdulillah memang kita banyak hal yang bisa kita pelajari dari Singapura ini. Bagaimana mereka membangun negerinya melalui pendidikan. Ya, Jadi kan seperti kita ketahui semuanya ya, bahwa Singapura ini secara sumber alam memang mereka tidak memiliki apa-apa. Mereka hanya memiliki sumber daya manusia, dan ya, itulah mereka fokus kepada sumber daya manusia itu melalui pendidikan. Jadi dari berbagai segi dan aspek pendidikan mereka memang istilahnya ngopeni sampai seperintil-perintilannya. Karena kebetulan juga penduduknya sedikit, jadi makanya mereka lebih fokus, karena dengan penduduk yang sedikit kalau sampai salah membinanya kan, sementara negara ini alam tidak punya kekayaan apa-apa, jadi makanya mereka sangat komit ke pendidikan itu. Nah, bagaimana mereka terkait dengan memberdayakan orang tua atau keterlibatan orang tua dalam pendidikan? Jadi Kementerian Pendidikan Singapura ini juga mengatur Pak, ternyata mengatur hubungan antara orang tua dengan sekolah. Bagaimana berkomunikasi antara orang tua dengan sekolah. Jadi mereka ada guideline-nya yang telah diperbaharui kemarin tahun 2020, itu bulan Februari. Itu Kementerian Pendidikan Singapura melaunching guideline homeschool communication. oke. Judul pastinya saya lupa Pak, Ya, harus saya cek, tapi intinya itu tentang guideline bagaimana berkomunikasi antara orang tua dan guru maupun sebaliknya. ya, Jadi supaya orang tua juga respect kepada waktu guru, begitu juga bagaimana guru agar tidak terlalu menyalahkan orang tua ketika siswa gagal. Jadi ya, sama-sama itu dari dua belah sudut. Jadi bagaimana orang tua itu bersikap kepada guru itu juga ada aturannya. Jadi guru itu Pak nggak boleh membagikan nomor HP, itu nggak boleh. boleh. Ya nggak boleh, karena ya itu tadi untuk melindungi waktu guru, menghormati waktunya guru. Karena biasanya kan kalau sampai punya nomor HP guru ya atau punya WA-nya, nanti akan orang tua itu kadang-kadang apa-apa sedikit-sedikit tanya ke gurunya, Ya. melebihi jam kerja, sehingga itu kan mengganggu waktu guru. Selain itu juga kadang-kadang menjadi kesannya orang tua itu tidak percaya kepada anaknya. Jadi Ya, misalnya nanya ke bu guru, ada PR enggak, gini. Padahal sesuatu yang sebenarnya bisa ditanyakan kepada siswa. siswanya. Jadi ini juga salah satu bentuk pemberdayaan kepada siswa, memberikan kepercayaan kepada siswa. Ya, Kemudian orang tua itu tidak boleh menghubungi guru di luar jam kerja.
Oke. Jadi hanya bisa menghubungi guru pada jam kerja. Ya. Kemudian ada juga aturannya seperti ini, Pak. Saya juga hope sampai segitunya diatur. Jadi kalau janji mau ketemu guru, itu tidak bisa janji sekarang langsung ketemu sekarang. Iya. Untuk appointment atau untuk reply email ya yang hal-hal yang tidak berat, itu diberi tenggang waktu paling cepat 3 hari. Jadi nggak boleh orang tua ngemail sekarang langsung terima respon sekarang. Atau pengen ketemu sekarang langsung bisa ketemu sekarang. Iya. Itu 3 hari diberi waktunya. Jadi setelah 3 hari mungkin baru bisa mendapatkan responnya. Tapi untuk pertanyaan-pertanyaan yang harus memerlukan data dan sebagainya jawabannya itu 7 hari. Kemudian kalau untuk pertanyaan-pertanyaan yang lebih kompleks lagi itu 21 hari. Jadi sampai hal-hal yang seperti itu aja diatur. Yaitu untuk agar komunikasi itu tidak terlalu melebihi batas kewenangan guru atau ekspektasi orang tua terhadap guru. Jadi guru bekerja secara profesional, dia bukan menggantikan orang tua. Jadi guru itu bekerja sebagai guru, pendidik, tapi bukan sebagai orang tua si murid. Iya. Saya kira itu guideline yang baik, aturan-aturan seperti itu. Itu artinya kan profesi guru itu benar-benar dilindungi, tidak sembarangan diganggu, bahkan malah membentuk WA group misalnya saja antara guru dan orang tua. Nggak pernah terjadi Bu ya WA group seperti itu ya. Karena kan nggak boleh membagikan private number. Jadi semua komunikasi melalui jalur sekolah. Jadi sekolah memberikan nomor-nomor telepon yang bisa digunakan oleh orang tua ketika ingin menghubungi guru. Kan tadi aturannya harus di jam kerja. Iya. Kemudian Pak, ada lagi aturan yang seperti ini. Jadi sekolah atau guru berhak tidak melanjutkan komunikasi dengan orang tua jika orang tua tidak hormat, kasar, melanggar aturan etika. Nah itu boleh guru tidak melanjutkan pembicaraan dengan orang tua. Wah, luar biasa ya. Jadi guru di Singapura itu bekerja dengan penuh kesejahteraan, keamanan, merasa dilindungi sehingga dia bisa konsentrasi itu. Nah, inilah hebatnya ya. Jadi karena semuanya harus profesional. Ketika berkomunikasi di dalam arti tidak boleh private, berarti di sekolah itu kan telepon pun juga menggunakan telepon sekolah Bu ya. Iya, semua. Nah, tapi ada sedikit kelonggaran ketika tidak ditemukan tidak ditemukan waktu yang cocok untuk berkomunikasi dengan guru. Jadi di jam sekolah itu ternyata guru sangat sibuk sekali. Kemudian atau orang tua bekerjanya di jam yang tidak bisa diambil waktunya untuk berkomunikasi dengan guru di jam kerja guru. Itu akhirnya mereka bisa melakukan semacam appointment kapan bisa berkomunikasi tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak. Tapi tidak disarankan untuk tadi membagikan private number. Wah itu karena profesionalisme itu saya kira segala-galanya berjalan sesuai dengan otoritas dan otonomi masing-masing. Nggak ada mungkin ya orang tua minta sumbangan pada sekolah minta sumbangan kepada orang tua, nggak ada. Kan semuanya sudah dicukupi oleh pemerintah Bu di situ ya. Iya, kalau sekolah negeri sudah dicukupi semua. Oh, lalu untuk Bu Enda pernah mengamati walaupun sudah ada guidelines, pernah nggak ada berita bahwa guru merasa tidak percaya kepada sekolah atau konflik lah? Guru atau orang tua? Guru konflik dengan orang tua misalkan saja. Pernah ada gitu? Ya ada, makanya dibuatlah guideline itu. Karena kan kadang-kadang ada juga guru itu yang terlalu mungkin maksudnya dia sangat take care kepada siswanya. Jangan sampai siswanya mengalami kesulitan dalam belajar gitu. Sehingga guru itu terlalu sering
mengirim berita ke orang tua, menanyakan sudah bikin PR belum, ini ada PR ini gitu. Nah, itu kadang-kadang ada orang tua juga yang merasa tidak senang dimonitor seperti itu. Hmm. Sehingga ya komplain lah orang tua. Begitu juga sebaliknya. Kadang guru terlalu itu tadi tidak percaya pada anaknya, ada PR nggak ini, selalu setiap saat nanya kepada kepada si Guru. guru. Ya. Padahal kan ada banyak orang tua. Nah, jadi gurunya kewalahan. Makanya dibuatlah guideline itu yang untuk mengatur bagaimana berkomunikasi antara orang tua kepada guru dan guru kepada orang tua. Semuanya tapi diperuntukkan juga untuk kebaikan si anak. Oke. Dan si guru dan orang tua. Ada asosiasi Bu ya, asosiasi orang tua dan sekolah itu, sehingga orang tua bisa menyampaikan concern mereka terhadap pendidikan, terutama untuk sekolah. Artinya input feedback dari orang tua kepada sekolah. Ada Bu? Ada Pak. Ya. Parent School Association ya. Setiap sekolah dia punya itu asosiasi orang tua murid. Yaitu itu tadi untuk memberikan masukan kepada sekolah apa yang perlu diperbaiki gitu. Enggak. Kadang-kadang itu juga perlu inputnya juga diperlukan oleh kementerian. Iya. Kemudian gimana kalau orang tua anaknya ujian itu ada berita apa di Singapura? Apakah orang tua juga ikut cemas? Ada bimbingan tes, bimbel, apa ada di Singapura bimbel? Kebetulan di Singapura ini kan aturannya guru itu tidak boleh memberikan les private kepada siswanya. Iya. Nggak boleh, di sini aturannya ketat itu Pak. Jadi guru itu nggak boleh cari tambahannya dengan memberikan les kepada muridnya sendiri. Iya. Lalu, kemudian di Singapura ini juga kan sekarang sudah mengurangi ujian-ujian itu dikurangi. Karena mereka percaya bahwa ada kelebihan siswa di balik nilai. Jadi tadi tanggung jawab seperti itu. Ya. Hal-hal yang lainnya. Gimana? Bu Indah pernah mendengar Kak siswa yang stres di Singapura misalkan saja? Kan bagaimana welfare siswa di Singapura itu? Apakah ada berita siswa bunuh diri seperti di Jepang misalkan saja? Singapura mungkin nggak ada. Kalau sampai bunuh diri gitu sih enggak. Saya belum pernah mendengar ya. Belum pernah mendengar dan belum pernah membaca berita itu. Tapi kalau student student di Singapura itu takut gagal ya. Mereka punya memang itu sudah kayak filosofinya orang Singapura ya. Mereka itu kayak anti dikomplain tuh. Jadi anti dikomplain, anti dipersalahkan gitu. Jadi makanya mereka termasuk student-student itu jadi kayak takut gagal itu ya. Iya. Nah itu makanya dari Kementerian Pendidikan itu berusaha memperbaiki sistem pendidikannya agar siswa itu tidak punya fear of failure gitu. Jadi harus siap menghadapi suatu kegagalan jadi tidak harus selalu tuh sukses terus ya. Memang kita berharapnya sukses tapi tidak secara mentalitas itu jangan dibuat anak itu jadi takut menghadapi kegagalan. Makanya ada saran juga dari sekolah kepada orang tua itu di-encourage untuk agar anak itu bisa menghadapi resiko lupa membawa sesuatu ke sekolah. Jadi maksudnya gini, kan kadang-kadang misalnya ada PR gitu ya, bukunya ketinggalan di rumah. Orang tuanya kan harus geger gitu kan, gimana caranya ini membawa buku ini ke sekolah gini-gini. Nah, itu sekarang ini sekolah itu menyarankan kepada orang tua kalau siswanya lupa membawa sesuatu yang harusnya dibawa ke sekolah, tidak perlu dicemaskan, itu melatih mental siswa bertanggung jawab menghadapi resiko atas
kelalaian yang dia lakukan. Jadi nanti itu anak-anak secara mental akan menjadi siap menghadapi risiko gitu. Ya. Jadi tidak selalu diproteksi oleh orang tua atas kesalahan yang dia lakukan. Tadi bukunya ketinggalan, orang tuanya ribut ke sekolah nganter, nah itu nggak boleh. Ya, jadi bukunya ketinggalan, emak-emaknya Iya pergi kan gitu kan sekolah Pak ya. Kita ngantar. saya ingat ya. Saya ingat dulu waktu anak saya masih kecil gitu kan juga gitu. Waduh, buku PR-nya ketinggalan tuh. Terus bingung gitu kan, mau ini gimana ini? Terus saya pikir Ya. ya nggak. Kalau Singapura nggak ada ya. Misalkan habis ujian terus celebration, muter-muter kota, bajunya dipelok, itu nggak ada kali Bu ya. Bentuk celebration-nya mungkin beda ya, tapi kalau mengekspresikan kesenangan sama sih, namanya juga pelajar dan manusia. Mesti ada cara mereka mengekspresi kesenangannya. Cuma lebih ini ya, lebih ya beda budaya lah Pak. Ya, lebih apa? Lebih teratur mungkin karena kan sudah tidak waktunya untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang mubazir, waste itu sudah nggak ada Ya, saya kira ya. di Singapura itu. Sama ini kan beda. Mereka kan memang tidak yang model di sini kan, bukan model yang berkumpul kayak kita kan, kalau ketemu teman banyak gitu kan Ya, senang gitu. Kalau di sini kan orangnya lebih individual ya, jadi memang ya, makanya itu mempengaruhi bagaimana mereka berekspresi. Mereka ya. kan lebih individual ke keluarga sendiri gitu aja, tidak bersosial seperti kita kan, ketemu siapa, ketemu ini kan seneng banget. Di sini Ya, privasi lebih diutamakan ya, memang sudah mirip-mirip negara-negara seperti di Amerika juga values-nya di Singapura itu. Anak-anak kan di rumah, di mana-mana di Singapura itu peraturannya sangat ketat-ketat. Saya bayangkan siswa itu juga ikut apa ya, stres dengan banyak aturan. Tapi Iya. ternyata aturannya itu juga sudah memilah-milahkan. Kalau terjadi sesuatu itu dianggap sebagai latihan untuk menghadapi risiko, itu kan sangat realistik itu sebetulnya. Iya. Jadi ini bagian dari pendidikan karakter mereka mungkin Bu ya, yang seperti Iya. ada nggak sekolah-sekolah itu misalkan saja pada suatu saat anak-anak diajak camping terus sampai kecemplung sungai, ada enggak? Di sini ada juga camping Pak, tapi kan memang di Singapura ini secara alam mereka kan punya keterbatasan ya. Iya. Jadi kalaupun camping itu sebenarnya juga di alam yang buatan manusia ya. Jadi di sini juga ada hutan gitu, tapi hutan itu ya buatan manusia, jadi udah sangat nyaman, ada jalan setapaknya. Iya. Jadi nggak yang apa gitu sampai berlumpur-lumpur gitu, enggak. Kalaupun ada daerah yang berlumpur itu mereka juga udah dibangun sedemikian rupa, udah diisi batu-batu, jadi kemungkinan kepleset-pleset gitu ya juga kecil. Jadi ya itu kelebihan yang kita miliki ya Pak, anak Indonesia kan survival ya. Untuk Iya. hal yang seperti itu mereka benar-benar survive. Dia sudah bersahabat dengan alam. Kalau di Singapura ini kan kalau urusan bersahabat dengan alam itu kan dia kayak digigit nyamuk aja itu kayaknya sesuatu banget Pak. Karena memang di sini nggak ada nyamuk rasanya. Pengalaman saya di Singapura nggak pernah digigit nyamuk Pak. Jadi saya tuh pernah Pak jalan-jalan ya di sini, misalkan tempat olahraga tuh. Dia kayak hutan buatan, jadi kita kayak masuk hutan. Itu Pak persiapannya orang Singapura mau masuk kayak gitu aja tangannya dikasih anti nyamuk lah. Saking takutnya digigit nyamuk, saya mau biasa aja. Tapi ternyata memang di sini kalau ada nyamuk tuh nyamuknya galak banget Pak. Sampai nembus kain. Di mana? Di Singapura ini nyamuknya itu kalau gigit nembus celana panjang. Wah, galak ya memang. Galak memang. Karena jarang dapat makanan masalahnya. Iya. Ya. Di sini kan setiap seminggu itu mesti ada itu loh Pak, fogging gitu ya. Ya. Untuk
Orang Dan kalau itu Pak, di sini setiap rumah itu diinspeksi Pak. nah, Diinspeksi kalau sampai ditemukan ada jentik nyamuk, didenda Pak $250. itu Makanya itu bagian dari concern-nya siswa nggak ya Bu ya di rumah? Itu termasuk untuk jagain supaya jentik-jentiknya nggak sampai. iya, otomatis kan di rumah dididik jangan sampai ada barang yang mengakibatkan air tergenang. Oh, Karena kalau ada air tergenang nanti kan ada jentik nyamuknya. Nah, kalau ada inspeksi, kalau inspeksi kan masuk-masuk Pak. oh, wah, Melihat di rumah ada nggak ini apa jentik nyamuk. Begitu ditemukan jentik nyamuk Pak, denda $250. hmm, 200 Makanya rumah-rumah di sini jarang ada ya, barang yang mengakibatkan air tergenang. ya 2000 denda $250 ya. $250. 250 equal to hampir 2,5 juta ya. 2.600.000 ya. Ya 2.500.000 ya. 6. Wah, luar biasa itu. Enggak peduli ya itu. Orang Satu kaya, jentik orang nyamuk. miskin. Iya, nggak peduli. Kan itu aturannya udah jelas. Saya aja waktu masuk di ini rumah sewa saya, apartemen yang saya sewa ini sudah langsung di briefing sama manajemen apartemennya. Apa yang boleh dan apa yang tidak. Ya termasuk itu tadi risiko-risiko itu tadi. Jadi dia ngingetin, jangan sampai ada barang-barang yang mengakibatkan air tergenang. Saya nggak paham, emang kenapa saya bilang gitu kan. Karena itu nanti dapat mengakibatkan nyamuk bertelur di situ. Nanti kalau sampai ditemukan ada jentik nyamuk di situ, maka Anda kena denda 250. Gubrak. Mudah Bu. Ya yang tergenang itu dikasih ikan kan jentik makan ikan. Saya jadi ingat dulu saya zaman SD padahal pulang sekolah itu suka nyari jentik nyamuk. Pulang sekolah nyebur got itu kan nyari jentik nyamuk untuk makanan ikan ya. Di sini kena denda kalau sampai ada. Ya lumayan lah kita bisa survive ya. Luar biasa disiplinnya anak-anak Singapura itu. Mungkin anak Singapura itu sebagian besar tahu kewajibannya untuk belajar, saya yakin ya. Nggak usah dioprak-oprak sama bapak ibunya di rumah itu. Kira-kira gimana? Awalnya juga dioprak-oprak mungkin Pak, tapi terus sudah menjadi terbentuk karena itu tadi. Dia itu di sini tuh kan kayak filosofinya itu tadi loh. Kiasu. Jadi itu tadi pantang kalah, anti kalah. Ya. Nanti dikomplain. Makanya kan orang-orang kalau kita ngundang orang Singapura Pak, kita bilang jam 2, dia pasti paling lambat itu 1/4 jam sebelum jam 2 dia sudah ada. Ada alasannya dibilang, oh maaf terlambat karena macet. Kan dia udah tahu macet, maka dia akan datang mengantisipasi kemacetan itu. Karena itu tadi, dia itu anti dikomplain. Dia anti dikomplainnya itu bukan berarti dia kalau dikomplain marah, tapi dia mengantisipasi supaya jangan sampai orang komplain atas apa yang dilakukan. Layanan memang luar biasa ya itu. Ya, makanya itu berpengaruh kan ke bagaimana mereka berbisnis. Iya, dan itu berpengaruh pada pendidikan di keluarga. Saya yakin keluarga pun values-nya itu juga anti komplain gitu. Jadi sudah profesionalisme menjadi mindset saya kira di Singapura itu. Kalau di sekolah Bu, kebanyakan kepala sekolah itu wanita atau pria? Nggak tahu ya Bu Eda. Oh ya, nggak tahu kalau kebanyakannya saya nggak tahu, tapi ada laki-laki ada perempuan dan nggak boleh itu menjadi penghalang. Oh, karena di sana kan persoalan gender sudah bias gender sudah nggak ada kali di Singapura, atau juga masih ada tapi tidak terlalu mencolok mungkin Bu. Nggak jadi isu lah. Gender itu bukan isu yang harus diperjuangkan lagi. Oke, jadi sudah. Yang jadi isu malah di sini tuh banyak kan orang Singapura tuh
udah menikah dia malas punya anak. Nah, iya, kabarnya Jadi justru didorong bagaimana supaya pasangan muda itu mau punya anak. ya, karena di Singapura kan demografinya itu sangat membebani anak muda ya. Banyak, persentase Tuanya penduduknya lebih besar orang-orang pensiunan, ya kan? iya, Kalau, sehingga, dependensi rasionya itu sangat tinggi. Nah, itulah, sebabnya orang dikasih insentif suruh punya banyak anak, tapi nyatanya nggak bisa karena sudah terlanjur memiliki norma hidup keluarga kecil, bahagia, sejahtera gitu. Ya mungkin dan mungkin itulah, biaya hidup yang sangat mahal di Singapura ini. ya. Takut kan Singapura kalau orang, di keluarga, di lingkup keluarga misalkan, punya anak lalu dia kerja, itu kan mahal sekali, harus punya pembantu, harus punya babysitter. ya iya, iya betul. Punya pembantu itu yang mahal sekali di sini. Untuk bisa punya pembantu itu kan harus menaruh deposit. Jadi untuk istilahnya itu untuk memastikan kepada pemerintah bahwa dia mampu membayar pembantu. Oh, oke. Dan apa, mekanisme aturannya itu membuat orang Asisten itu rumah berpikir, tangga. ya. Hmm. Nggak nekat-nekatan gitu loh. Ya luar biasa itu. Hmm. Anak-anak kalau di, rumah ada nggak berita-berita bahwa misalkan saja pergi ke suatu tempat dengan guru, murid, orang tua, itu nggak terjadi Bu di sana? Sulit Maksudnya ya? gimana Pak? Piknik Maksudnya bersama gitu? ya, misalkan, dharma wisata bersama keluarga misalkan saja. Kan Ada. itu mungkin nggak terjadi mungkin di Singapura karena orang tua sudah sibuk sekali ya? Ada Pak, kan kalau hari libur gitu. Tapi ada juga sih itu tergantung dari masing-masing sekolah ya. Kedekatan orang tua dengan para guru untuk melakukan dharma wisata bersama gitu kan. Iya. Kadang-kadang kalau hari libur itu ada kegiatan gitu ya, kegiatan sekolah misalnya mengenal lingkungan. Jadi nanti siswa-siswa bersama guru 2 jam atau 3 jam menjelajah Singapura. Jadi itu tadi Pak, memang di sini kan secara alam tuh tadi loh yang minim. Kadang tuh melihat kupu aja tuh sampai kayak orang heran loh. Iya. jadi jadi pergi ke hutan tuh ada kupu sampai difoto-foto. Terus lihat burung yang agak gede sedikit itu, wah motretnya tuh pakai kamera yang Pakai tele. pakai tele. Dan itu saya kalau pas lihat gini bersyukur kita memang Indonesia luar biasa kekayaan alamnya. Sehingga kadang-kadang kita sampai take for granted ya atas Iya, kekayaan yang luar biasa itu. iya, Ternyata di sini ada hal seperti itu sesuatu banget. Kambing aja kayak saya nggak pernah ya lihat kambing hidup di sini. iya, Ada iya. nggak kambing? Kayaknya nggak ada. Lihat lihatnya di YouTube kali. Iya, iya. Jadi makanya pernah ada cerita kan anak Singapura yang waktu kecil dia belum pergi-pergi kan. Begitu dia udah agak SD gitu terus dia pergi ke Indonesia, lihat ada kambing dikira anjing. Heeh. Dia bilang, "Let's dog." Dognya ini maksudnya kok warnanya aneh gitu. Itu kan kambing, bukan Iya. tanya gitu ada orang tua yang cerita. Ya, Ya memang anak-anak Singapura pernah, eee, teman saya waktu di sini selalu datang ke Jogja, diajak ke hutan, itu wah senangnya bukan main. iya. Dan dia tahu ke sawah, wah senangnya bukan main. Iya, iya betul, Pak. Makanya orang tua Singapura kalau ngajak piknik ke Indonesia tuh yang ke alam seperti itu. Ya, dan Karena mereka kan tidak memiliki itu, jadi untuk sekalian mendidik anaknya, sawah itu seperti ini. Di Singapura ini ada pertanian juga sih, Pak, tapi pertaniannya dia berupa gedung gitu. oh, Jadi hidroponik. gedung bertingkat, hidroponik kayak gitu. Jadi walaupun dia tidak punya tanah, tapi mereka juga membangun pertaniannya dan ada target juga untuk memperluas memperluas
wilayah pertaniannya, dengan itu tadi memperluas. Wilayah gedung ya. Iya. Jadi target tahun 2022 itu 20.000 hektar pertaniannya. Luar biasa. Itu tapi gedung. Nah, iya, tapi kan itu everything ada control. Artinya Iya. sangat terukur, produktivitasnya malah lebih tinggi. Iya, Hama nggak ada. iya. Ya, luar biasa. Ya anak, Jadi tapi dia cara Singapura mengurangi ketergantungannya kepada negara lainnya. Jadi walaupun dia negaranya sempit, ya tidak punya tanah yang cukup luas untuk pertanian, tapi mereka berusaha semaksimal mungkin untuk mengurangi ketergantungannya kepada negara lain. Jadi kayak tomat atau sayur-sayuran yang bisa ditanam di kondisi seperti Singapura ini, ya mereka usahakan untuk ya, sendiri. pinter. Air misalnya, air mereka kan nggak punya Pak, air tawar. Nah, air laut dia olah sedemikian rupa menjadi air minum. Ya, tapi untuk air minum kabarnya raw materialnya diimpor dari Malaysia sumber air. Iya, karena dia Terus kan nggak bisa diolah Singapura, dijual ke Malaysia menjadi lebih mahal. Akhirnya pedagang, Singapura pedagang. Orang Malaysia marah-marah. Ya kalau dipikir-pikir, Singapura ini kan nggak punya tambang minyak. Ya. Mereka ekspor minyak, Pak. Ya. Tapi nggak punya kebun sawit, mereka eksportir sawit, Pak. Hebat ya. Ekspor minyak, dia kilang minyaknya hebat-hebat. Dan hebatnya anak Singapura kalau berdharma wisata itu bisa mengkonstruksi pengalamannya menjadi semacam pengetahuan yang luar biasa itu. Misalnya saja ketika anak Singapura ke sini, terus saya tanya apa saja yang dilakukan di sawah-sawah itu. Dia bisa membuat pola, daun-daun yang bentuknya ini, bunganya seperti apa, gitu. Biasa. Dia nggak ketemu di sini, makanya dia optimalkan ke kalau Mas. Bahkan Pak, kalau untuk universitas itu juga mereka kalau kerjasama ya dengan universitas di Indonesia itu mereka tertarik yang modelnya bisa memberikan kesempatan kepada mahasiswa Singapura itu untuk kayak KKN di Indonesia kayak gitu. Jadi kan dia nggak punya desa, jadi dia ingin community service itu di desa di Indonesia. Nah itu dengan bekerja sama dengan universitas di Indonesia sehingga kan ada kayak pendampingan gitu. Nah kalau kerjasama yang modelnya seperti itu tuh universitas-universitas di Singapura itu tertarik. Karena itu memberi kesempatan pada mahasiswanya untuk lebih mengenal alam dan berhubungan dengan dunia internasional. Dan supaya mahasiswanya nggak terlalu isolated di daerah. Di sini negaranya kecil, jadi yang harus keluar negeri. Mereka harus keluar. Terlalu steril gitu loh, terlalu sehat lingkungannya. Melangkah sedikit pilek. Jadi dulu anak Singapura lucu di sini tahu pohon kacang itu, wah luar biasa kagumnya. Seneng kan? Dikira seperti manjat kelapa, pohon kacang. Dia bilang, loh Mak, luar biasa pohon kacang. Mengapa bunganya di atas tanah kok buahnya di dalam tanah? Katanya. Pertanyaan yang sangat-sangat luar biasa. Curiosity-nya itu. Yang membangun curiosity itu kan tidak gampang untuk memulai culture seperti itu. Nah, oke lah Bu, saya kira kita ngobrol-ngobrol rileks tapi banyak values yang kita ambil saya kira dan menginspirasi para guru kita di Indonesia bagaimana untuk menjaga profesionalisme mereka. Ya, begitulah Bu, saya kira pertemuan malam ini harus berakhir karena waktu dan mudah-mudahan sehat selalu. Saya doakan kita juga harus saling mendoakan supaya selalu sehat. Terima kasih Bu Indah. Selamat malam. Sehat selalu ya Pak. Amin, terima kasih.